semuanya, balik lagi di channel Dagang Mobil. Kemarin kita ada bahas first impression dari Mitsubishi X-Force Hybrid. Ini nih videonya nih ya. Kalian boleh tonton dulu sebelum nonton ini. Nah, kali ini masih sama pembahasannya tentang Mitsubishi X-Force Hybrid yang kita semua mengharapkan itu terjadi masuk ke Indonesia. Kapan jadinya itu kita masih belum tahu ya, tapi kita harap datang. Nah, tentunya saya di sini nggak sendirian lagi, ditemani oleh teman saya ini. Halo, Koko. Hai. He is one of the superior activity di Pecenongan. Terima kasih kok udah hadir lagi. Ya, sama-sama Martin. Bahas kita kan tentang ini ya apa? Mitsubishi X-Force Hybrid. Ya, katanya mau keluar tuh ya. Yang akan datang kan hybridnya tuh tipenya yang HEV. Iya, hybrid EV, hybrid electric vehicle. Iya betul. Di Indonesia udah masuk mild hybrid, HEV juga ada, ya. PHEV juga ada. Iya. Tapi itu semua brand kompetitor. Iya. Bisa ini nggak, bisa bantu jelasin nggak ke teman-teman tuh mana yang lebih reliable, reasonable, ya, sama lebih ringkas. Oke. Kalau mild hybrid gimana? Oke, mild hybrid. Makanya nih, tadinya kita taunya hybrid itu cuma satu macam. Ya, saya juga. Yang mana kalau lagi pelan di bawah 30 atau 40 km per jam dia pakai listrik, di atas itu ganti ke mesin atau ICE gitu, mesin full mesin, pakai bensin penggeraknya. Ternyata belakangan ini ada kompetitor Mitsubishi itu dia meluncurkan mesin hybrid katanya, tapi ternyata ini jadi pelajaran baru kita juga, ternyata itu mild hybrid. Nah, balik lagi, jadi sistem hybrid itu ternyata tuh ada 3. Satu mild hybrid, yang kedua full hybrid. Nah, ternyata ini saya potong dulu, full hybrid ini adalah hybrid yang kita maksud tadi. Sama ketiga PHEV, plug-in hybrid EV, plug-in hybrid electric vehicle. Nah, satu-satu gitu. Dulu ya. Mild hybrid ya. Mild hybrid dulu aja. Mild hybrid itu ternyata yang kita pelajari teori-teorinya dan kita pernah coba rasakan waktu di mobilnya langsung ya. Jadi itu baterai dan mesin itu enggak seperti full hybrid yang bagi tugas. Mereka enggak seperti itu. Enggak bagi tugas listriknya pada saat kecepatan di bawah 30. Di atas itu ganti tugasnya mesin, enggak. Ternyata kalau mild hybrid itu kerjanya dia cuman untuk mensupport si mesin. Electrical. Ya. Electrical. Bukan menjadi penggerak roda. Bukan. Electrical si mesin mobil dan bertugasnya pada saat macet saja. Kalau perjalanan kalau kecepatan tinggi di atas 40 itu udah normal full pakai mesin. Si mild hybrid ya. Jadi kita nggak bisa merasakan mobil ini menggunakan sensasi listriknya itu langsung tuh kita nggak bisa rasakan. Baik itu pelannya tuh nggak berasa. Jadi kalau ngerasain kencengnya EV itu nggak ada tuh. Nggak ada. Ya. Hentakan mesin di awal tuh nggak ada ya. Nggak hentakan dari tenaga yang dihasilkan di awal tuh nggak ada. Benar. Nah, kalau yang kedua kan full hybrid. Sorry, jangan langsung ke ini dulu. Cepet-cepet banget. Gimana? Mild hybridnya ini. Berarti kurang lebih dia itu cuman bagusnya hanya untuk ngirit BBM doang tuh, karena kan AC penggunaan sama electrical yang lain kan ngaruh juga ya dari bensin tuh ya. Betul. Jadi literally dia hanya untuk akomodir si ininya doang tuh, electricalnya doang tuh. Iya. Nggak ada tenaganya nih. Nggak ada. Dia cuma untuk support mesin, itu pun pada saat jalan lambat. Gitu, mensupport kinerja electrical mesinnya itu. Sama aja kayak bensin biasa ya, cuma bedanya lebih irit sedikit ya. Ada sih datanya, tapi kita mesti siapin dulu ya, data berapa persen iritnya gitu. Tapi
ternyata itu bukan hybrid yang sebenarnya. yang kita pikir soalnya kan sorry ya dia kan ngeklaim tulisannya hybrid ya Ya. yang ngejelasin itu mild hybrid atau enggak Mm-mm. ya gitu. Ya, betul. Nah, tadi kita langsung lompat ke hybrid electric vehicle. Oke, hybrid. Nah ini yang akan bukan akan nih kita yang mengharapkan lagi-lagi mengharapkan akan terjadi gak masuk ke Indonesia Ya, X-Force ya. X-Force Belum tahu ya. kan di Thailand Berharap. itu kan ada spek-speknya tuh Hmm. pasti kita bisa baca kok spek-speknya Iya. dan tidak menutup kemungkinan kalaupun jadi masuk Iya. itu pasti kurang lebih sama lah ya Sama kayak apa nih? maksudnya kalau dari Oh, Thailand X-Force-nya. masuk ke Indonesia kurang lebih hampir Biasanya sama. lah ya. Iya, biasanya sama. Betul. Ironisnya sih pabriknya di sini. Nah. Buat impor ke Thailand tuh ironis banget sih. Itu nanti kita bahas lagi tuh khusus tuh untuk hal itu. Kalau mobilnya beneran terjadi akan launching di Indonesia. Gitu. Oke, langsung ini apa si hybrid ini? Hybrid electric vehicle. Ya. Nah itu gimana? Apa tuh ininya? Itu Penjelasan singkatnya deh, gak usah kita terlalu dalam kan itu lebar banget tuh. Banyak mekanisme-mekanisme yang sebetulnya juga secara awam dan umum gak begitu tahu ya. Karena kan kompleks. Yang ininya aja yang udah gampang dicerna deh. Iya. Ya, sama saya juga kalau pelajarinnya terlalu ribet pusing juga. Ini kan kita kan aja. Tetap harus jualan. Yang penting kena. Ya. Karena ini guys, ini balik lagi guys. Kita sekarang lagi ada di Mitsubishi Depot Pecenongan. Aku info lagi, kita Depot Pecenongan ini berada di jantungnya Jakarta, yaitu Jakarta Pusat, dekat Istana Negara. Jadi kalau teman-teman yang butuh Mitsubishi unit entah itu CV, commercial vehicle atau passenger car, boleh nih kontak Pak Doni. Ya, ntar nomor telepon ada ya? Ada nomor telepon nanti kita taruh di deskripsi bawah. Ya. Nah, oke. Hybrid tadi. Hybrid electric vehicle. Nah, ini kita kan udah berapa? Udah 2-3 tahun ada. Ya. Nah, ini apakah akan jadi calon SUV hybrid terbaik? X-Force ini kalau jadi. Harapan kita sih begitu. Karena X-Force ini dari model ya. Dari modelnya itu sangat eye catching, sangat dinanti-nanti banget sama masyarakat Mitsubishi family di Indonesia atau Jakarta ya, khususnya Jakarta. Jadi hybrid ini kita harapkan akan menjadi tren baru dan juga pastinya berharap akan laris, diterima masyarakat, amin. Nah, karena paling fresh untuk kompetitor yang sudah ada 5-seater ya, kita yakin banget ini kualitasnya itu kualitas Mitsubishi udah nggak perlu diragukan lagi. Nah, untuk jelasnya kalau emang bener nanti launching, kita akan buktikan ke kualitasnya, kehebatan kualitas, ketangguhan mesinnya seperti apa, nanti kita akan buktikan. Kenapa saya yakin? Ini kan kalau jadi. Nah, kalau jadi itu biasanya Thailand kan tadi speknya sama. Yang keluar di sini juga speknya 90% akan sama. Jadi kualitas bodi, desain segala, interior eksterior semuanya sama. Diharapkan sama. Iya, betul. Nah, terus dari teknologi hybridnya itu sendiri, nah ini ternyata sama dengan yang hybrid yang sudah ada secara garis besar ya, tapi detailnya akan berbeda. Kemampuan daya jelajahnya berapa kilometer, jaraknya itu akan berbeda. Nah, itu teknologi masing-masing dapur industri otomotif kan beda-beda brandnya. Nah, untuk X-Force ini kita belum tahu secara langsung, tapi kita coba-coba browsing karena model yang udah launching di Thailand ini itu sangat menjawab kebutuhan di Indonesia. Makanya kita boleh dong berharap-harap, walaupun cemas juga nih, beneran apa enggak ya? Ya. Nah, itu jadi
perbandingan sama mild hybrid tadi, si hybrid EV ini secara mekanisme dulu ya, terus itu dia jadi sama bagi kerja antara elektrik dengan mesin. Nah, tapi elektriknya ini kerjanya lebih sedikit lebih keras daripada mild hybrid. Dia bekerja sendiri soalnya, bukan cuma untuk mensupport si mesin. AC, Ya. nggak hanya itu doang ya. Nggak. Jadi tenaga sama penggerak roda terus Betul. murni EV berarti nanti. Iya. Kecepatan 30-40 km per jam kalau nggak salah, itu nanti akan full pakai listriknya. Di atas itu baru full pakai mesinnya. Gitu. Untuk si hybrid EV ini sama seperti yang mobil hybrid EV yang sudah ada sebelumnya. Cuma ini harusnya nanti kalau jadi dalam bentuk si X-Force ini yang kemarin mesin bensinnya aja yang ICE itu udah laris, kita udah tutup, udah close, udah nggak ada lagi, udah habis. Dan masih banyak yang cari. Juli ini nih, sekarang syutingnya di tanggal 2 Juli. Sorry 3 Juli. Ini udah habis. Udah habis, udah nggak ada dan banyak yang nanya. Betul, banyak yang tanya. Nah, tim sales kita, tim sales Mitsubishi Pecanongan itu sekarang lagi sibuk untuk follow up, kasih tahu informasi yang kita ketahui ya tentang si X-Force itu. Banyak yang tanya, tapi tetap kita belum tahu launchingnya kapan atau jadi atau tidaknya. Tapi kita cuma memberikan informasi. Oke. Kalau jadi seputar ini, seputar hybrid tadi kan mekanismenya agak kurang begitu dapat nih informatifnya. Dari segi irit udah pasti. Itu bakalan ngecas sendiri nggak sih kalau hybrid EV? Soalnya kan dia ada baterai. Nah, kan beda tuh sama PEV. Orang kan taunya ntar ada PEV lagi nih kita bahas ya. Iya. Itu ngecas sendiri apa gimana nanti? Ngecas sendiri pakai generator yang ada di mesin. Nah, ini teknis banget nih. Singkatin kayak gitu deh ya pokoknya. Jadi pada saat mobil melambat atau pada saat mesin nyala di kondisi P, itulah saat mesin mengisi baterai. Sama gitu. Itu gak, pada saat ngerem juga. Ya, pada saat ngerem mobil juga itu mesin mengisi si baterai itu. Kapasitasnya jadi nambah. Gaya rem tadi sih ya. Ya, betul. Tapi hybrid EV ini perlu diingat kapasitasnya itu kecil baterainya. Kurang lebih masing-masing mobil itu 0, sampai 1 kWh sekian lah. 1, ya. Dari 0, sampai 1, sekian. Karena kalau terlalu gede juga nggak ada space juga kan. Iya. Karena tetap ini adalah hybrid electric vehicle campur sama ICE, tapi di combine ke hybrid. Ada listrik juga. Betul. Nah, jadi itulah tentang hybrid EV. Kita berharap nanti kalau jadi itu akan menjadi tren baru. Nah, sekarang seperti tahu nih ya, bisik-bisik dikit. Kompetitor kita sudah keluar baru-baru ini yang 7-seater. Ya. Lagi saya itu siapa? Itu yang hybrid. Nah, tapi ya kita melihat ini buat teman-teman milenial Gen Z yang sudah menikah dan berkeluarga kecil. Kalau saya baca di Google ya, ChatGPT segala, sekarang ChatGPT jadi sumber informasi kita dong, bener dong. Dan informasinya pun akurat. Semua dimudahin lah. Setuju ya, informasi akurat dari ChatGPT ya? Tidak 100% akurat, tapi masih make sense. Oke. Dan dia bisa menarik data-data. Hitungan-hitungan, dia bisa menarik data-data penjualan segala macam, dia bisa menarik. Memang nggak 100%, tapi make sense ya. Nah, yang fun fact-nya itu dari data itu tentang penggunaan mobil 5-seater sama 7-seater udah bergeser, bro. Sekarang dari yang sebelumnya Jakarta itu Indonesia kebutuhannya itu lebih banyak yang 7-seater. Nah, belakangan ini karena mulai banyaknya keluarga-keluarga muda. Keluarga-keluarga muda itu umurnya 30 sampai 40-an. Itu karena banyaknya arus media sosial tuh yang memberikan artikel, sorry yang berasa nih ya, biaya hidup mahal. Nggak usah punya anak. Mohon maaf,
Itu pilihan. Mohon itu maaf pilihan, itu ya. pilihan. Tapi kan itu sumber beritanya begitu. Sekarang kalau punya anak biaya susah. Nah, jadi kalau dulu 5 tahun 10 tahun lalu, makanya seven seater sangat laris karena banyak anak banyak rezeki. Betul. Tin nggak apa-apa ya kita bahas ini sedikit ya. Nggak apa-apa. Nggak jadi masalah kan? Nggak jadi. Nah, dengan Kalau jadi masalah discuss aja di kolom komentar nggak apa-apa. kita bahas baik-baik ya, tolong dibantu. Nah, jadi udah bergeser ke penggunanya jadi lebih banyak five seater. Oke. Nah, jadi keluarga muda ini itu nantinya akan bertambah banyak lagi. Yang punya anak 1 atau maksimal 2 gitu. Berarti kurang lebih Mitsubishi mencoba menyesuaikan atau mendengar market ya. Iya. Nah, yang tadi keluarga kecil itu, keluarga muda itu, tadinya mereka nanti nih akan anaknya nambah. Tapi kan karena data itu tadi, Karena kebutuhan makin tinggi, harga makin tinggi ya. mohon maaf sekali lagi. Ya, itu nyambung. Jadi sebenarnya nyambung sih semua. dalam ya, bahasa dalam. Jadi nantinya ke depan akan banyak keluarga-keluarga muda yang anaknya 1 atau 2 saja sampai mereka remaja menuju dewasa. Disitulah kenapa mobil five seater yang akan jadi tren baru, yang akan lebih laris daripada seven seater. Nah, kita lihat dari modelnya. Ini five seater dulu secara umum ya. Modelnya lebih dinamis, lebih keren daripada yang seven seater. Cenderungnya kan ya nggak sekeren yang five seater deh, lebih sporty dan sebagainya gitu kan. Nah, itulah. Tapi emang saya lihat kalau ekspor itu buat apa ya, wanita karir juga ada masuk. Terus keluarga kecil, Iya. kayak anak satunya lagi buat nenek kan di belakang. Bisa buat main lagi anak-anak karena leganya. Spesial. Anak balita tuh kalau main di lantainya X-Force boleh, silakan dicoba tuh di X-Force yang lama ya. Unit test drive-nya masih ada di Karena dealer, mereka silakan. Mitsubishi pun mengklaim kabinnya itu luas. Ya, betul. Saya juga sudah membuktikan, saya sudah merasakan duduk di belakang sama duduk di depan pun dengan tinggi yang rata-rata di Indonesia itu 165 sampai 170-an ke atas itu masih oke-oke aja. Ya. Nah, kalau anomali udah 200 meter ya aneh sih. Betul. Oke. Terus sama tadi deh, lanjut ke tadi udah selesai tadi kan HRV. Iya, pokoknya five seater Mitsubishi nih kayaknya yakin Serius banget. Five seater bakal jadi tren baru. Nah, kalau si Expo sampai jadi keluar, dia ini barang fresh dibanding kompetitor. Ini yang terbaru nih, dengan model yang timeless. Banyak orang masih cari. Ini di belakang aja, ini gebrak gila. Benar. Nah, sampai dinobatkan jadi Car of the Year 2025 guys. Betul. Ini. Benar. Kita nggak ada yang tahu kalau ini tuh bakalan semeledak ini karena dilihat dari depannya sampai ke belakang itu banyak yang bilang mirip sama X-Force Pro Max lah, itu kan ya. Ya mentang-mentang ada iPhone dan ada Apple itu, ya kan. Itu dia. Tolong ditit. Pro Max lah apa ya kan. Nah ini X-Force yang Pro Max gitu-gitu. Iya betul. Tapi kita harapkan kalau si X-Force itu nanti akan jadi launching di sini hybrid. Ya. Mudah-mudahan ya bakalan jadi Car of the Year 2026 sih. Iya, karena itu udah menjawab kebutuhan keluarga muda itu yang tadi keluarganya anaknya dikit ya. Nggak banyak-banyak, five seater cukup, ditambah modelnya yang keren. Keluarga ideal. Ditambah bensinnya irit untuk menjawab keluhan orang-orang tuh yang di Jakarta mobilitasnya ya, Jakarta Jabodetabek tinggi, macet di mana-mana, bisa diobati dengan keiritannya si X-Force. Dengar-dengar iritnya itu kalau mobil hybrid ya, yang 1500 atau 1600 cc, mobil hybrid tuh 1 liter tuh bisa 20 sekian kilometer. Kalau apa tuh? Mobil hybrid rata-rata. Iya. Nah, belum. Nanti secepatnya ya. Nah, si X-Force ini berarti kan kurang lebih akan segituan juga. Nah, itu. X-Force saja yang ICE saja itu bisa 1:11. Ya, betul. Gimana yang hybrid? Iya.
Ya makin jarang dong ke isi bensin. Ya, benar. Bisa jadi mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Ya. Nah, Terus kalau HEV kan tadi ada bisa ngecas sendiri, Hmm. regeneratif, artinya lebih ringkas dong ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal ringkas, yang ketiga ini nih, ini nih, PHEV atau plug-in hybrid electric vehicle. Iya. Kan dia itu ada dua tuh, bisa ICE, bisa cas juga, listrik juga. Bisa hybrid, bisa hybrid, cas. bisa listrik, bisa ICE Iya. atau bensin. Iya. Nah, bagaimana itu tanggapan? Kita bandingin berarti ya sama yang Bandingin dong, kan tadi yang nggak mild fair hybrid dong sama kalau nggak hybrid. bandingin dong. Tadi kan ada mild Ya. hybrid, kompetitor kan juga punya kan. Plug-in hybrid ini, plug-in hybrid itu informasinya itu dia bisa 3 pilihan, 1 full EV, 2 hybrid, 3 ICE gitu. Jadi bisa full mesin, bisa full hybrid, bisa juga full EV gitu. Kita udah telaah nih untuk ini, saya beberapa minggu terakhir Tin, jujur aja nih agak ngulik nih internet tentang teknologi hybrid itu. Karena kita harus siap-siap. Kalau sampai jadi launching nih X-Force, kita mesti siap dong produk kita seperti apa. Saya coba kulik dari si teknologi hybrid itu. Infonya ada yang ngomong PHEV itu adalah jawaban PHEV. Jawaban dia jadi mengalahkan si hybrid teknologinya. Tapi yang menjawab kebutuhan masyarakat di Indonesia atau Jakarta ini, Jabodetabek, menurut saya adalah hybrid. Nah, balik lagi ke PHEV, kenapa? Karena agak nanggung. Itu poinnya situ Tin. Nanggungnya di mana? Karena memang bisa isi kanan, bisa isi kiri ya. Tangkinya ada 2, 1 tangki listrik, cas, 1 tangki bensin biasa. Nah, kalau buat isi listriknya ya, untuk itu masih terhitung harga masih tinggi, masih mahal. Yang harga sekitar 400 jutaan, calon-calon kompetitor X-Force ya, nggak apa-apa kan kita bahas. Itu kalau saya coba analisa tuh ya, saya kumpulin datanya, dia cuma sanggup jalan 100 km full listriknya gitu. Sisanya kalau habis 100 km itu kapasitas baterainya habis, dia akan ganti ke EV, ke hybrid. Itu si pengecasannya itu dia super fast charging. Teknologi casnya aman, fast charging bisa. Jadi ngisi pun kalau fast charging 40 sampai 50 menit udah full dari nol. Karena kan ada yang, karena kapasitasnya kecil. Yang mobil EV yang dulu tuh ya kecil itu. Ya. Itu kan dia nggak support fast charging. Belum. Ya begitulah. Cepat. Si PHEV ini artinya sudah berkembang pesat ya dari saat soal tadi teknologi ngecas itu segala macam. Betul. Ya dong. Terus dari berarti positifnya si PHEV ini jadi banyak, ada 2 pilihan ya, irit, tapi sama-sama irit jatuhnya ya. Bensinnya ya sama-sama irit. Ya. Hybridnya sama. Berapa tadi kilometer? 1 perbandingannya. Kalau sampai berapa? 100 km kecil. Ya, segitu aja. Ya. 100 km. 105 kayak gitulah, 100 atau 105 km. Nah, kalau buat teman-teman pengguna yang mobilitas sehari-harinya Jabodetabek nih, ke Jakarta biasa lah ya. Martin rumah di Jaksel ya, kalau nggak salah. Jarak 15 kilo boleh kita? Ya 12 atau 13 kilo segituan lah. Untuk ke kantor 12-13 kilo, berarti pulang pergi udah 30 kilo, udah sisa 70. Belum lagi pergi sama keluarga segala macam. Nah, seperti kita tahu, charging station sekarang kan udah ramai banget, gitu. Keribetan nyari charging stationnya itu sama ribetnya dengan mobil full EV yang kapasitasnya bisa jalan sampai 400-500 km, ngerti gak maksudnya? Tapi kita ribetnya sama nih, tapi kita ngecas sampai dapat kita cuma bisa 100 km. Untuk ya udah ketemu di
si SPKL-nya, tapi ternyata slotnya nggak ada yang kosong. Untuk seorang Martin ke kantor aja misalnya pulang pergi 30 km. Tapi kan itu nggak aktual, sorry. Nggak aktual 30 km. Nah, apalagi itu. Belum kan jalanan, ya tahu sendiri situasi Jakarta ini kan guys. Ya. 2 hari, 3 hari sekali harus ngecas. Itu yang rumahnya di Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat. Ya. Ada juga yang rumahnya di Bekasi. Anggaplah total sama AC, kita kan audio nyala pasti kan. Ya. Terus macet, stop and go. Betul. Walaupun dia ada regeneratif juga pasti kan. Ada. Bisa ngecas dari rem stop and go. Betul. Rasanya sih kayaknya bakal kekuras 50 km deh Per hari. per hari. Berarti 2 hari Karena ngisi. kan nanggung beban juga bobot kan. 2 hari ngisi, 2 hari ngecas. Kalau ngecasnya ntar kita bahas. Kalau gitu ngecasnya siapa suruh di charging station? Cas di rumah dong. Kenapa nggak bikin di rumah? Kenapa? Cas di rumah itu lebih untung, lebih murah biayanya. Lebih murah 30%. Enak, top. Gitu. Oh, ini apa dari segi penggunaan si elektriknya ada Iya. PLN ya, sorry. Betul. Oh, ada subsidi sih ya. Ada subsidi. Tapi kan dari sebelum itu terjadi, kan ada yang namanya instalasi tuh, bener kan? Nah ini dia nih, makanya instalasi di rumah itu hati-hati. Tolong teman-teman make sure dulu kalau instalasi tuh harus pastikan itu semuanya secara profesional ya, harus jaga ya, karena aliran listrik ke mobil tuh besar banget. Jadi harus pakai grounding. Jadi kalau ada arus pendek segala macam bisa dibantu tuh nggak langsung meledak, amit-amit kebakar gitu. Nah itu perlu biaya 4 juta. Start from 3 juta lah ya, sampai 4 juta gitu. Belum biaya tukangnya. Betul, belum lagi biaya nambah listriknya juga sama PLN. Belum bayar tukang. Dia harus sendiri ya. Dan belum lagi nunggu beberapa bulan. Kan kita lihat banyak komen tuh di sosmed di kolom komentarnya. Saya beli mobil ini belum datang 2 bulan 3 bulan wall chargingnya gitu. Makanya ribet. Ada wall charging ya. Iya. Aftermarket tuh. Betul. Makanya agak repot juga kalau PHEV gitu. Sama aja. Kalau jalan-jalan ke Gias ya waktu 2025 kemarin. Banyak ada stand ada wall charging lah, terus apa? Ya. Ini gimana orang-orang yang di brand-brand tersebut? Gitu? Ribet kalau ke SPKLU, kita tuh ribetnya sama kayak mobil full listrik, tapi penggunaan kita cuma 100 km. Iya. Kalau teman-teman rumahnya dari Serpong ke Jakpus, sehari jalan 25 atau 30 km, pulang pergi 60, satu hari, setiap hari harus ngisi. Kalau kapasitas cuman jarak tempuh cuma 100 km. Tapi keribetannya sama. Nyari SPKLU di jalanan sekitar, keribetannya sama, nunggunya, ngantrinya. Sama dengan mobil full EV. Balik lagi ke ICE aja lah. Nah. Sayang 500 juta. Betul. Nah, sekarang keluar yang hybrid EV. Itu dilihat di Jakarta lebih berguna ini. Nah, balik ke Xforce yang hybrid EV ini, yaitu harapan kita sekali lagi akan jadi tren. Kalau jadi launching. Intinya kalau jadi launching. Nanti kalau saya simpulin ya, kalau si Xforce lebih dikas, ya. Terus tidak perlu lagi kita cari SPKL. Ya. Lebih dikas itu maksudnya kita nggak perlu lagi cas di rumah atau kita nggak perlu lagi modal untuk grounding instalasi terus. Betul. Walaupun dari pihak PLN-nya juga ngasih subsidi 50%. Iya. Itu yang didapat. Tapi atau kalau sekarang datanya gimana? Terus ya kan ada lagi teknologi yang regeneratif itu belum lagi kan. Itu cocok banget tuh di jalanan Jakarta tuh ya. Iya, betul. Stop and go lah. Oke. Nah, itu tadi saya belum selesai jelasin, sorry. Nggak apa-apa ya. Makanya dengan adanya Xforce hybrid ini itu akan menjawab kegundah-gulanaan pemakai mobil Mitsubishi Family ini di kota-kota untuk segera switch mobilnya ke hybrid itu tadi. Cuma sayang sih ya, si hybrid ini belum dapat subsidi dari pemerintah. Betul. Tapi subsidi pemerintah juga kan nggak pasti sampai selamanya. Iya. Gitu.
tahu tiba-tiba baru beli ntar di cut tuh subsidi. Oh ya, terus sama sebenarnya bahas PHEV ya. PHEV itu ada yang kapasitasnya sampai 150 atau 180 km. Cakep. Tapi kan harganya. Harganya 800, 700, 800 juta. Iya. Kalau kita lagi bahas hybridnya Mitsubishi, ini kan yang katanya kita head to head dulu aja nggak usah sampai jauh-jauh itu. yang head to head yang tadi saya jelasin. Kan kalau dari ekspor saja kan yang ICE-nya sekian harganya, masih di angka 400-an. Kalau hybrid kan kita berharap tidak. Kalau dari ini nggak berharap nggak itu harganya jauh dari itu. Yah, ekspor nih kalau jadi. Kalau perlu, kalau Kalau jadi keluar ya. Jangan sampai jauh gitu. Jangan. Karena, dunia sales berat banget nih. Belakangan. Jadi kita berharap kalaupun jadi launching harus menjawab permasalahan yang ada, termasuk si kualitas fitur dan harga itu sendiri supaya benar-benar bisa bersaing gitu. Mudah-mudahan bagian keuangan manajemen Mitsubishi melihat video ini nih jauh amat malah ngomong bagian keuangan di Jepang, orang Jepang loh. Calon SUV hybrid terbaik. Amin. Ya. Oke. Tadi udah ya plus minusnya pasti ada. Dari segi tadi PHEV itu ya gurunya irit, terus repotnya ya cuma cari SPKL sama ngecas di rumah itu aja sih ya. Iya, betul. Mudah-mudahan si HRV ini menjadi tren baru. Ya, amin. Betul. Karena yang sudah ada pun kapasitasnya ya masih segitu, 0, sekian. Betul. Kalau lihat dari spek dari si siapa ekspor yang di Thailand, iya kayaknya. Oh, kapasitasnya. Kapasitasnya yang saya tadi ngulik di internet 1,1 kWh. 1,1 kWh. Berarti kalau nanya teman-teman yang pakai EV ya, 1 kWh itu katanya 67 km untuk mobil yang kayak X-Force SUV. Kalau mobilnya yang kecil-kecil city car EV itu pasti lebih panjang lagi, 1 kWh jarak tempuhnya. Nah, X-Force 1 kWh 4, 5 atau 6 km. Jadi kita bisa pakai, kalau kondisi baterainya full, kita bisa pakai full EV sejauh 4 atau 5 km. Lumayan. Lumayan banget ya. Orang mau beli Pertamax 100 ribu cuma dapat 6 liter. Ya. Infonya kalau ICE kan 110, 111. Kondisi jalanan Jakarta stop and go. Nah, ngulik internet juga nih kita nih. Untuk pemakai yang mobil hybrid sebelumnya, merek-merek selain Mitsubishi ya, yang udah jalan sebelumnya, itu katanya bisa 120-an, ada 118 yang mobil MPV hybrid yang paling laku se-Indonesia itu katanya 118. Dia kenapa bisa segitu kan bobotnya gede juga. Terus mobil MPV yang paling laku se-Indonesia hybrid, tahu ya? Itu katanya 123. Toh. Nah, itu makanya rute kombinasi. Betul, rute kombinasi 124. Oh iya. Makanya betul. Makanya harapan kita berarti kan kita udah bisa tarik garis tuh. Ntar kalau launching si X-Force ini, kalau jadi berarti konsumsi bensinnya 1:22-23 juga sama. Bahkan bisa lebih. Ya, bisa lebih. Nah, itu 2 kali lipatnya bro, dibanding mobil ICE. Gimana ke rute kombinasi? Ya, betul. Artinya bisa 2 kali lipat dari ICE. Nah, semakin sering macet, semakin irit. Tapi ya janganlah ya, kita juga stres ya di mobil ya, gara-gara macet ya, gitu. Oke. Ya, balik lagi itu jadi harapan sebagai pelaku bisnis di Mitsubishi. Iya, betul. Kita yang suka otomotif juga mengharapkan supaya marketnya nggak itu aja. Ya. Bosan. Jadi pemainnya tuh jadi bertambah gitu guys. Ya. Iya. Dia ada punya pilihan nih bagi teman-teman yang Mahmud, even untuk
child free ya. Ini Wah jadi- berat lo ngomongnya lo, child free. Aduh, saya nggak ikutan ya. Oke, kita lewatin dulu Exos Hybrid. Ini di belakang ada apa? Ini Destinator, Mitsubishi Destinator, Ini seven tetap seater. masih jadi primadona ya, Ya, walaupun udah berjalan 1 tahun ya. silakan test drive, cobain kenyamanannya gitu. Bisa test drive ke Bisa. rumah nggak? Bisa kirim, kita bisa kirim ke rumah, cobain, hubungi aja sales terbaik Mitsubishi Pecanongan, nanti akan diinfo, termasuk Martin juga. Nanti akan ada nomor teleponnya, silahkan dikontak, mobil kita kirim ke kantor, ke rumah bebas gitu. Walaupun di luar jam kerja. Ya bisa, Sabtu Minggu malam bisa. Cuma enaknya kalau bisa jangan malam, biar bisa lihat semua fitur-fitur Iya dong, keunggulannya. kalau malam ya bobo. Mana Ya, gitu. Ini ada program apa? Programnya Destinator dan Destinator, mobil-mobil mau Mitsubishi makan, lainnya Senat Mitsubishi yang Iya. masih ada. itu garansi servis spare part 50.000 km atau 4 tahun. Jadi cuma isi bensin aja kalau beli mobil baru Mitsubishi. Terus ada garansi ban sampai 1 tahun, 1 ban. Garansi aki, kalau akinya rusak, soak dan sebagainya 2 tahun atau 20.000 km. Penting ya. Itu diganti tuh free. Ganti free itu aki ya, makin kesini harga makin mahal. Iya 1 lagi. juta, ada yang 3 Iya juta, ada yang 3 juta. Lumayan guys. Ya. Nah, Terus, jadi itu dan juga ada road assistance Mitsubishi di Destinator. Destinator dan Mitsubishi lainnya juga. Pajero, Expander. Mitsubishi Connect. Betul, klik Mitsubishi Connect atau pakai My Mitsubishi MMID. Jelasin dong dikit dong. Itu Ya. road assistant tuh cakup apa aja? Road assistant itu kalau mobil mogok di jalan. Mobil mogok di jalan itu tinggal klik Mitsubishi Connect untuk Destinator, dan Pajero Expander itu klik di MMID, nanti akan di direct mobilnya free untuk ke bengkel terdekat gitu, ke bengkel terdekat. Bensin kalau ini khusus yang Destinator, kalau bensin habis gitu dibawain nggak? Bensin habis dibawain Belum tahu ya. ya, kalau bisa mogoknya di deket SPBU ya Jadi ditahuin. atau Pertamini gitu ya. Iya. Gitu. Terus ada apa? DP minim? DP minim ada, bunga ringan ada, proses cepat pasti, Diskon. Ini kan yang pasti diskonnya awal-awal pada suka nih. diskon pasti kita kasih yang maksimal, dan Baik. juga mau tuker tambah juga bisa. Tambah. Pertama kita ada divisi khusus tuh di sini namanya nih DSSM Mobilindo. Jadi Itu apa? khusus Mitsubishi. Khusus Mitsubishi. Khusus Maksudku, Mitsubishi. misal ada konsumen Ya. mau tukar tambah ke Destinator, terima semua merek. Terima semua merek. Terima semua merek. Tuker baru ke Mitsubishi baru. Kalian mau mobil lamanya Mitsubishi atau merek selain Mitsubishi. Ada 5 juta untuk customer. Jadi deal harga yang udah deal itu kita tambahin lagi ntar dari vendor, dari si showroom ya, dari vendor showroom itu 5 juta dibalikin ke customer sebagai cashback. Benar. Tapi di luar dari si harga taksiran kan? Iya, di luar. Lumayan guys, kalau berlaku 250 juta, tambah lagi 5 juta. Betul. 25. Iya, Apalagi sekarang udah mau mendekati bulan-bulannya Gias. Betul. Pasti kan si promo-promo ini makin bertambah. benar. Betul. Iya kan? Gias nanti akhir Juni. Akhir Juli ya. Nah, bisa nggak tanpa datang promonya bisa didapetin nggak itu? Bisa dong. Makanya hubungi aja sales kalian, sales teman-teman sekalian yang terdekat ya. Bisa hubungi kita juga Mitsubishi Pecanongan, dengan Martin juga bisa. Itu kita akan proses secepatnya, harga terbaik dimanapun customer berada. Oke guys, Ya. segitu aja video kita kali ini. Koko terima kasih Makasih juga. waktunya. Siap. Kita berbincang nanti mengenai si ekspor HIP ya. Ya. Barangkali nanti kalau memang jadi kita bikin video test drive atau Boleh. ininya unitnya Iya, bisa. eksklusif ya. Nah. Langsung ya. Ntar kita tes jarak tempuhnya. Oke, segitu aja dari kita video hari ini. Jadi Bapak Ibu kalau atau teman-teman yang suka dengan video ini, di like aja. Mau yang nggak suka
nggak apa-apa. Kalau perlu subscribe ya, dan komen. Komennya penting. Diskusi. Kita diskusi di bawah. Oke? Ya. Main-main ke Instagramnya Dipo Pecenongan. Dipo Pecenongan. Nomor telepon itu ada di situ tuh ya. Udah di bawah ntar. Terima kasih telah menonton. Oke.